Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dharma Putra dengan NIM 19005064. Saya ingin mempresentasikan materi tentang teori, konsep, dan strategi orang tua dalam mendidik remaja. Baiklah, kita masuk ke teori untuk keluarga dalam mendidik anak remaja. Zaman sekarang merupakan zaman yang ditakuti oleh para orang tua terhadap perkembangan perilaku remaja. Hal ini membuat orang tua menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam rangka membentuk karakter yang lebih baik. Banyak remaja saat ini menghabiskan waktu mereka di luar kelas, sehingga pertemuan dengan keluarga menjadi sangatlah minim, apalagi dengan orang tua yang sibuk bekerja. Hal ini menyebabkan tidak adanya waktu yang berkualitas untuk bertukar pikiran ataupun bercerita mengenai hal-hal di luar rumah. Di era digital, globalisasi akan terus berjalan dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Suka atau tidak suka, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap negara yang bergaul dengan tidak mengisolasikan diri dari peradaban dunia abad ini pasti berhadapan dengan globalisasi yang difasilitasi oleh teknologi digital. Teori dari ahli Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959, beliau mengatakan ing ngarso suntolodo, ing madia mangun kasra dan tut uri handayani, yang artinya pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual, dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Kutipan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, konsep keluarga dalam mendidik remaja di era teknologi informasi. Engku Muhammad Syafi'i dalam Anfasa Muluk pada tahun 2006 menyatakan bahwa mendidik dan membina siswa hendaknya senantiasa kreatif dalam mengembangkan bakat dan keilmuannya, mandiri, cerdas dan beretos kerja, berkemampuan intelektual, berwawasan dan berbudaya, beriman, bertakwa serta berakhlak mulia dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Yang artinya seharusnya konsep pendidikan keluarga untuk remaja yaitu dengan menganut tradisi-tradisi masyarakat yang ada yang sangat kuat nilai-nilai agamanya dalam memegang kaidah-kaidah ajaran agama Islam, karena agar melahirkan anak-anak dan generasi yang berakhlak mulia. Begitulah kutipan dari Engku Muhammad Syafi'i. Strategi perlu dalam keluarga untuk orang tua dalam mendidik remaja di era teknologi. Ada 5 strategi. Yang pertama, bangun komunikasi anak dan orang tua. Jadi, membangun komunikasi dua arah menjadi cara mendidik anak di era digital. Komunikasi adalah hal penting untuk mengetahui keinginan satu sama lain. Bukan sekedar melarang anak saja, tetapi orang tua juga mesti menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dialami sang anak. Kemudian yang kedua, temani anak saat bermain gadget. Orang tua harus dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan anak saat bermain gadget. Cara lain menemani anak bermain gadget bisa dengan memberikan edukasi langsung. Misalnya, orang tua bisa mengajar anak menggambar, menghafal, atau bernyanyi lewat tayangan YouTube. Sambil mengerjakan sesuatu, orang tua juga sekaligus bisa mengarahkan anak untuk membuka konten-konten positif yang memang diperlukan sesuai di usia mereka. Yang ketiga, beri batasan waktu. Agar tetap terkontrol saat bermain internet, maka orang tua perlu membatasi waktu bermain gadget anak. Kemudian yang keempat, jadi contoh yang baik untuk anak. Cara mendidik anak yang tepat adalah memberikan contoh langsung di depan mereka. Seperti kita tahu, anak mudah sekali meniru apa yang mereka lihat, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Orang tua menjadi aktor utama yang akan ditiru oleh anak dalam kehidupan seperti perilaku ataupun tutur kata. Oleh karenanya, alangkah lebih bijaksana jika orang tua tidak sering menghabiskan waktu untuk membuka gadget atau laptop bila di depan anak-anak. Gunakan waktu bersama anak untuk bermain, berbicara, atau berkegiatan lain. Selain 4 perkara yang sudah saya jelaskan, maka perkuat religius adalah hal yang paling penting. Karena aspek religiulitas adalah cara ampuh bagi orang tua untuk mendidik anak di era digital. Religiusitas atau keyakinan agama dapat menjadi benteng bagi anak-anak. Nilai-nilai agama tentu menjadi bekal baginya untuk menghindari pengaruh atau perilaku buruk yang didapat dari internet. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Untuk contoh kasus yang mungkin sering terjadi pada anak karena orang tuanya yaitu adalah
pendidikan karakter yang orang tua berikan kepada anak dan orang tua tidak memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak dan membebaskan anak begitu saja untuk memegang gadget tanpa pengawasan orang tua atau keluarga. Kita tahu, kehidupan masyarakat saat ini sudah semakin dimanjakan oleh berbagai layanan berbasis teknologi digital melalui perkembangan aplikasi mulai dari belanja, transportasi, pekerjaan, dan lainnya, dan hal ini tidak terlepas dari iptek yang diterima oleh anak remaja. Jadi, banyak orang tua yang lalai terhadap anaknya. Saat masuk ke era digital, sekarang ini orang tua cenderung melepas anaknya di dunia digital. Mereka cenderung memberi anaknya smartphone, tablet, atau mengoperasikan laptop komputer di rumah tanpa pengendalian dan pengawasan yang cukup dari orang tua. Ini sangat berbahaya sekali, karena ada titik ketika nanti si anak merasa lebih percaya kepada informasi yang dia baca di internet daripada harus percaya dengan informasi dari guru atau orang tuanya. Nah, cara yang orang tua berikan itu salah, sedangkan pendidikan karakter perlu ditanamkan pada diri anak. Contohnya, untuk tidak langsung percaya pada berita yang tersebar di internet, lebih mencari tahu dulu berita tersebut sebelum ditelan bulat-bulat berita tersebut. Dan jangan sampai mereka waktunya habis hanya bertemu dengan gawai saja. Di level-level masyarakat yang ada di perkampungan atau di kota, anak-anak itu perlu dibuatkan dan diajak untuk melakukan aktivitas yang membuat mereka bisa berinteraksi secara nyata dengan anak-anak yang lainnya. Ini agar mereka tidak hidup dalam dunia sendiri di dunia digital. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.